apa-apa, tugas saya ini bekerja. Dan saya berusaha sekuat mungkin untuk bekerja. Mengenai penilaian, ya silahkan yang menilai. Masyarakat silahkan menilai, mau pengamat, mengamati dan menilai juga silahkan. Kemudian ada partai yang mengkritik, menilai juga silahkan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah, saya dikritik apapun, kalau itu sebagai sebuah koreksi akan kita pakai sebagai evaluasi. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Alih-alih menangani corona, malah pemerintahan sibuk membuat pasal tentang pengkritik Jokowi. Kini pun video Jokowi yang bilang tidak masalah dikritik viral di media sosial. Cuplikan video Presiden Joko Widodo yang mengatakan dirinya tidak anti dengan kritik dan tidak mempermasalahkannya viral di media sosial. Di mana video berdurasi 26 detik itu memuat pernyataan Joko Widodo dalam satu wawancara di media televisi nasional saat dirinya ini masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saling memberikan kritik yang pedas saya kira tidak ada masalah. Saya pun kalau ke masyarakat ada yang teriak-teriak biasa saja. Waktu di media sosial juga biasa buat saya. Mau ngomong sekasar apa kepada saya nggak akan marah saya. Saya akan pakai sebuah koreksi. Begitu kata Jokowi. Video yang memuat pernyataan Joko Widodo ini viral menyusul keluarnya surat telegram Kapolri Jenderal Idham Aziz yang ditandatangani oleh Kabareskrim Polri Komjen Listio Sigit Prabowo terkait dengan aturan penegakan hukum bagi masyarakat yang melakukan penghinaan terhadap penguasa. Surat telegram atau TR yang dimaksud bernomor ST-1098 sekian terkait dengan perkara kejahatan cyber, di mana jajaran Reskrim Polri bakal menindak apa saja dan siapa saja yang melakukan penghinaan kepada penguasa, presiden dan juga pejabat pemerintah di sosial media. Hal ini pun juga mendapatkan kritikan dari SBY. Semua itu harus fokus dengan penghentian COVID-19 dan bukan malah tentang penghinaan presiden. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menyesalkan terbitnya telegram Polri yang salah satu poinnya terkait penindakan hukum penghina presiden dan pejabat negara dalam situasi wabah corona. SBY mengatakan poin dalam telegram Polri tersebut malah memicu persoalan yang baru. Saya perhatikan beberapa hari terakhir ini justru ada situasi yang tak sepatutnya terjadi. Apa itu? Kembali terjadi ketegangan antara elemen masyarakat dengan para pejabat pemerintah, bahkan disertai dengan ancaman untuk mempolisikan warga kita yang salah bicara, khususnya yang dianggap melakukan penghinaan kepada presiden dan juga para pejabat negara. Ujar SBY dalam tulisan artikel yang diunggah ke akun Facebook pada hari Rabu 8 April. Mumpung ketegangan ini belum meningkat, dengan segala kerendahan hati saya bermohon agar masalah tersebut dapat ditangani dengan tepat dan juga bijak. Alih-alih mendukung rencana polisi tersebut, SBY justru meminta agar semua pihak itu fokus dalam menangani pandemik COVID-19 di Indonesia yang belum jua berakhir. Saya melihat masih ada elemen di negeri yang masih belum benar-benar fokus dan tidak bekerja sesuai dengan prioritas. Ingat, first thing first, waktu dan sumber daya kita terbatas, sehingga harus diarahkan kepada kepentingan dan sasaran utama kita ini. Begitu kata Presiden RI selama 2 periode tersebut. Ia pun juga mengingatkan kembali, prioritas saat ini adalah menyelamatkan warga yang sudah terinfeksi dan membatasi serta menghentikan penyebaran corona. SBY pun melanjutkan, jika hal itu tidak segera diatasi, malah akan membuat pemerintah malu kepada rakyat. Tidak hanya itu, SBY mengatakan, hal tersebut juga mempermalukan Indonesia di dunia, sebab hal seperti itu tidak terjadi di negara lain. Isu yang muncul sebenarnya klasik dan tidak luar biasa. Intinya adalah bahwa negara atau pemerintah akan mempolisikan siapapun yang menghina presiden dan para pejabat pemerintah. SBY beralasan, itu klasik dan tak luar biasa, karena kerap terjadi di sebuah negara, bahkan menganut sistem demokrasi, yang tengah berada dalam masa transisi, konsolidasi, ataupun memiliki pranata hukum warisan kolonial. Yang menjadi hal luar biasa adalah kalau hukum menghukum ini sungguh terjadi ketika kita tengah menghadapi ancaman corona yang sangat serius saat ini. SBY pun memahami bahwa pemerintah saat ini sebenarnya juga mengalami tekanan psikologis. Ia menilai pemerintah mungkin takut jika upaya mereka dalam menangani corona ini gagal dan tak mampu menyelamatkan rakyat.
Ia juga berpandangan kemungkinan juga pemerintah takut kebijakannya disalahkan oleh rakyat. Tanpa disadari, sebagian penguasa dan pejabat pemerintah menjadi sensitif, menjadi kurang sabar dan tak tahan pula dalam menghadapi kritik, apalagi hinaan dan juga cercaan. Situasi seperti inilah yang bisa memunculkan benturan antara elemen masyarakat dengan pihak pemerintah. Apalagi kalau sebelumnya sudah ada benih-benih ketidakcocokan dan juga ketidaksukaan. Begitu tulis mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu. Jumlah kematian semakin memprihatinkan. Media asing pun mengecam kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi wabah corona karena paling lambat dalam mengambil tindakan yang tegas. Bloomberg.com memberitakan bahwa Indonesia ini lamban dalam bertindak. Hal ini dikarenakan Presiden Jokowi. Demikian laporan Bloomberg.com telah menolak seruan untuk mengunci kota dan daerah atau lockdown dalam melawan virus. Langkah keras seperti itu, Bloomberg mengatakan, hal yang paling merugikan orang miskin. Dan kini Indonesia menduduki peringkat kedua dengan jumlah persentase kematian tertinggi di Asia, di atas 9%. Hal ini kemungkinan menandakan jumlah infeksi sebenarnya jauh lebih tinggi dari yang dilaporkan. Analis menjelaskan bahwa hal ini disebabkan kurangnya kapasitas pengujian COVID-19. Begitu menurut analis Nomura. Kemungkinan Indonesia pada akhirnya dipaksa untuk menerapkan penutupan penuh pada bulan April dan untuk jangka waktu yang lama. Nomura mengatakan dalam sebuah laporan pada hari Jumat, kami pikir Indonesia adalah yang paling lambat dalam mengambil tindakan tegas. Oleh karena itu, paling berisiko tertundanya penanggulangan wabah ini di dalam perbatasannya, dengan konsekuensi ekonomi negatif yang lebih besar. Begitu kata analis Nomura yang dipimpin oleh Sonal Pharma dalam laporan tersebut. Kekhawatiran yang terbaru adalah liburan mendatang berisiko meningkatkan penularan karena lonjakan perjalanan domestik. Kekhawatiran pandemi yang terus menyebar ke daerah kepulauan yang lebih besar menyebabkan pemerintah melarang ritual tahunan jutaan orang Indonesia, yaitu mudik lebaran. Pemerintah juga berjanji untuk melakukan segala hal dalam membatasi kerusakan ekonomi terbesar Asia Tenggara akibat pandemi corona dengan mengalokasikan anggaran 405 triliun rupiah atau sekitar 25 miliar US dollar mendukung sistem kesehatan dan juga ekonomi. Tindakan ini juga untuk sementara dapat menghapus batas defisit anggaran 3% dari produk domestik bruto untuk memungkinkan pemerintah meningkatkan pengeluaran. Berdasarkan data dari Badan Intelijen Negara atau BIN, penyebaran COVID-19 akan mengalami puncak pada Juli 2020. Diprediksi penyebaran COVID-19 akan mencapai 106.287 kasus. Data tersebut disampaikan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, dalam rapat kerja bersama dengan Komisi 9 DPR melalui konferensi video pada hari Kamis 2 April yang lalu. Masih berdasarkan data dari BIN, penyebaran corona akan mengalami peningkatan pada akhir Maret sebanyak 1.577 kasus. Akhir April sebanyak 27.307 kasus, 95.451 kasus di akhir Mei, dan 105.765 kasus pada akhir Juni. Menurut Doni, terdapat 50 kabupaten atau kota prioritas yang memiliki risiko tertinggi terkait dengan peningkatan penyebaran corona, dan 49% dari wilayah itu berada di Pulau Jawa. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan kerjasama dengan masyarakat agar skenario ataupun data dari BIN tersebut tidak terjadi. Kalau kita bisa melakukan langkah-langkah pencegahan, mudah-mudahan kasus yang terjadi tidak seperti apa yang diprediksi. Hingga saat ini pemerintah terus meningkatkan upaya pencegahan COVID-19 dengan meningkatkan pelayanan kesehatan, kesiapan sumber daya manusia, hingga mencari obat yang paling memungkinkan untuk mengobati pasien positif COVID-19. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto juga mengatakan, hingga saat ini belum ditemukan obat atau vaksin untuk menyembuhkan penyakit COVID-19. Namun berdasarkan protokol dan rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI, disepakati penggunaan obat jenis Tamiflu untuk meredakan COVID-19. Katanya mereka menggunakan Tamiflu yang persediaannya sudah ada di Dinas Kesehatan dan sudah dibagikan.
Begitu kata Terawan dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR pada hari Kamis 2 April yang lalu. Obat Tamiflu ini, menurut Terawan, sudah dibagikan ke seluruh rumah sakit rujukan sebanyak 450.000 tablet dan akan ada penambahan distribusi obat tersebut hingga 2 pekan ke depan. Terawan juga menjelaskan pemerintah sudah mendistribusikan ventilator atau alat bantu pernafasan ke semua rumah sakit yang menjadi rujukan. Ada sebanyak 8.423 ventilator yang sudah didistribusikan ke 2.867 rumah sakit, baik milik swasta maupun pemerintah di seluruh Indonesia. Selain itu, dari sisi tenaga kesehatan terdapat 40.320 dokter spesialis untuk menangani pasien COVID-19 yang tersebar di 2.877 rumah sakit, baik rumah sakit milik swasta maupun pemerintah. Kedua, saat ini terdapat 11.000 dokter yang bertugas sebagai internship yang tersebar di rumah sakit, puskesmas di seluruh provinsi. Lalu untuk menyiapkan skenario guna menahan laju perkembangan COVID-19, pemerintah juga terus berupaya melengkapi alat-alat kesehatan yang dibutuhkan. Bantuan berupa donasi setiap harinya terus bertambah untuk menanggulangi wabah corona. Hingga saat ini gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sudah menerima donasi dari masyarakat sebanyak 72,2 miliar rupiah. Dan sampai hari ini ada lebih dari 72,2 miliar. Begitu kata juru bicara pemerintah untuk penanganan corona, Ahmad Yuryanto. Dengan jumlah tersebut, terjadi peningkatan penerimaan donasi senilai lebih dari 5,7 miliar rupiah dalam satu hari. Sebelumnya, pada hari Rabu 1 April, Yuri mengatakan rekening gugus tugas penanganan COVID-19 menerima sumbangan sebesar 66,5 miliar rupiah. Seluruh donasi yang diterima akan digunakan gugus tugas untuk mempercepat penanganan pandemi corona.